Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Diana Paramita dari Prodi Manajemen semester 6. Di video ini aku ingin merangkum materi tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Bagi kalian yang belum tahu apa aja sih materi bank dan lembaga keuangan lainnya, disimak sampai habis ya. Nah, di sini ada struktur industri perbankan. Yang pertama ada bank komersial. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan retail dan komersial. Mereka menawarkan layanan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan pembiayaan. Yang kedua ada bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan korporat dan investasi. Mereka membantu perusahaan dalam penjualan saham, penggabungan, akuisisi, dan transaksi keuangan lainnya. Yang ketiga ada bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Tugas bank sentral meliputi pengendalian suku bunga, pengaturan jumlah uang beredar, dan menjaga stabilitas mata uang. Selanjutnya yang keempat ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah entitas keuangan yang tidak memiliki lisensi perbankan tetapi menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan bank. Contohnya termasuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun. Yang kelima ada pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar keuangan mencakup pasar saham, pasar obligasi, pasar mata uang, dan pasar derivatif. Selanjutnya yang keenam ada perusahaan fintech. Perusahaan fintech atau financial technology adalah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan. Mereka mencakup berbagai jenis entitas, mulai dari aplikasi pembayaran digital dan platform pinjaman peer-to-peer hingga perusahaan pengelolaan investasi robo-advisor. Materi selanjutnya ada produk perbankan. Yang pertama ada tabungan. Tabungan adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dan mengakses dana mereka dengan mudah. Biasanya tabungan ini dilengkapi dengan buku tabungan atau rekening online yang memungkinkan nasabah untuk melakukan setoran, penarikan, dan transfer dana. Yang kedua ada deposito. Deposito adalah produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menempatkan dana mereka dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Nasabah biasanya mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa, tetapi dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo tanpa denda. Selanjutnya ada kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara elektronik atau penarikan tunai langsung dari rekening bank mereka. Kartu kredit di sisi lain memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian atau transaksi kredit hingga batas kredit tertentu yang ditetapkan oleh bank. Selanjutnya ada pinjaman konsumen. Pinjaman konsumen adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada individu untuk keperluan pribadi seperti pembelian barang konsumen, biaya pendidikan, atau perjalanan. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman pribadi, pinjaman mobil, atau pinjaman pendidikan. Yang kelima ada pinjaman bisnis. Pinjaman bisnis adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau pengusaha untuk mendukung operasi bisnis, investasi, atau ekspansi. Pinjaman ini dapat digunakan untuk modal kerja, pembelian aset, pembangunan proyek, atau peningkatan infrastruktur. Selanjutnya ada pembiayaan properti. Pembiayaan properti atau kredit kepemilikan rumah atau KPR adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada individu untuk pembelian atau pembangunan properti. Nasabah dapat memperoleh pembiayaan untuk pembelian rumah, apartemen, tanah, atau properti komersial. Lalu ada investasi dan manajemen aset. Bank juga menyediakan layanan investasi dan manajemen aset kepada nasabah yang ingin mengelola portofolio investasi mereka. Ini termasuk penasehatan investasi, reksadana, obligasi, saham, dan produk investasi lainnya. Selanjutnya ada layanan pembayaran. Bank menyediakan layanan pembayaran yang mencakup transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk dan layanan, serta layanan pembayaran internasional. Ini termasuk transfer antar bank,
transfer elektronik, layanan pembayaran online, dan layanan mobile banking. Lanjut, ada jasa bank digital. Dengan berkembangnya teknologi, bank juga menawarkan berbagai layanan perbankan digital, seperti internet banking, mobile banking, dan aplikasi perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka secara online. Yang terakhir ada layanan lainnya. Selain produk dan layanan utama yang disebutkan di atas, bank juga dapat menawarkan layanan tambahan seperti asuransi, reksadana, layanan notaris, jasa safe deposit box, jasa konsultasi keuangan, dan lain sebagainya. Di materi selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang ada dalam suatu organisasi atau kegiatan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko atau mengelola risiko tersebut dengan efektif. Materi berikutnya ada financial technology. Financial technology atau fintech adalah istilah yang mengacu pada inovasi dan teknologi yang digunakan dalam industri keuangan untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Fintech mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan aktivitas keuangan untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan keuangan, baik itu dalam hal pembayaran, pinjaman, investasi, atau manajemen keuangan pribadi. Selanjutnya ada contoh area dan layanan financial technology. Yang pertama ada pembayaran digital, yang kedua ada peer-to-peer lending, yang ketiga ada robo-advisors, yang keempat ada cryptocurrency dan blockchain, yang kelima ada crowdfunding, yang keenam ada insurtech, yang ketujuh ada open banking, dan yang ke-8 ada regtech. Materi berikutnya ada prudent banking. Regulasi perbankan biasanya mencakup prinsip-prinsip prudensial yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank mengelola risiko dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Ini termasuk prinsip kecukupan modal, likuiditas yang memadai, manajemen risiko yang efektif, dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasional bank. Prinsip prudent banking mengacu pada praktik-praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan terutama bank untuk mengelola risiko dan menjaga kestabilan keuangan mereka. Prinsip ini didasarkan pada prinsip-prinsip kewaspadaan dan pengelolaan risiko yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan meminimalkan potensi risiko kegagalan. Selanjutnya ada prinsip utama prudent banking. Yang pertama ada konservatisme dalam penilaian risiko. Bank harus secara hati-hati menilai risiko dalam semua aspek operasional mereka, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Yang kedua ada diversifikasi portofolio. Prinsip prudent banking menekankan pentingnya diversifikasi portofolio, baik dalam hal pemberian kredit maupun dalam investasi. Yang ketiga ada kapitalisasi yang memadai. Prinsip prudent banking menuntut agar bank memiliki tingkat kapitalisasi yang memadai sesuai dengan profil risiko mereka, sehingga dapat melindungi nasabah dan pemegang saham dari potensi kerugian. Yang keempat, ada pemantauan dan pengendalian risiko. Ini termasuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, melakukan pemantauan portofolio secara berkala, dan mengidentifikasi serta mengelola risiko-risiko yang muncul dengan cepat dan tepat. Yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Bank harus menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan mereka dan berkomunikasi secara jujur dengan pemangku kepentingan tentang profil risiko mereka. Prinsip prudent banking sangat penting untuk memastikan kestabilan dan keandalan lembaga keuangan, serta untuk melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Materi berikutnya ada keuangan global. Keuangan global merujuk pada segala aktivitas keuangan yang terjadi di tingkat internasional atau lintas batas negara. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan aliran uang, investasi, perdagangan, dan kegiatan keuangan lainnya yang melintasi batas-batas nasional. Keuangan global mencerminkan hubungan yang semakin terintegrasi antara ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat pertumbuhan keuangan global, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien serta akses ke pasar keuangan internasional bagi individu dan perusahaan di seluruh dunia.
Contoh aktivitas keuangan global, yang pertama ada perdagangan internasional, yang kedua ada pasar valuta asing atau forex, yang ketiga pasar keuangan global, yang keempat investasi asing langsung, yang kelima lembaga keuangan multinasional, dan yang keenam ada organisasi dan perjanjian keuangan internasional. Materi terakhir ada perbankan konvensional versus perbankan syariah. Yang pertama ada perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, spekulasi berlebihan, dan kegiatan yang dianggap tidak etis atau tidak adil. Sementara itu, perbankan konvensional tidak terikat oleh prinsip-prinsip agama dan memperoleh keuntungan melalui bunga dan aktivitas keuangan konvensional lainnya. Yang kedua ada struktur produk. Produk dan layanan perbankan syariah dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan syariah, bank berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah. Sedangkan dalam pembiayaan konvensional, bank memberikan pinjaman dengan bunga yang telah ditentukan. Lalu ada bagian laba dan rugi. Dalam perbankan syariah, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah atau bagi hasil tetap musyarakah. Sementara itu, dalam perbankan konvensional, bank menetapkan suku bunga tetap untuk pinjaman dan menanggung risiko kredit sepenuhnya. Lanjut ada pembiayaan dan investasi. Perbankan syariah menghindari investasi dalam bisnis yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian, alkohol, atau industri yang terkait dengan produk-produk haram. Sebaliknya, perbankan konvensional tidak memiliki pembatasan agama dalam memilih investasi. Lalu ada keamanan dan keadilan. Perbankan syariah menempatkan penekanan pada keadilan dan keamanan dalam transaksi keuangan, menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini ditegakkan melalui konsep transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada hubungan antara bank dan nasabah. Dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah seringkali lebih kolaboratif, dengan bank berperan sebagai mitra dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, dalam perbankan konvensional, hubungan seringkali bersifat transaksional, di mana bank memberikan layanan keuangan kepada nasabah dengan imbalan bunga. Pembahasan terakhir ada persamaan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang pertama ada fungsi utama. Baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki fungsi utama sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Mereka menerima dana dari nasabah dan memberikan pinjaman serta berbagai layanan keuangan lainnya. Yang kedua ada jasa dan produk. Meskipun prinsip operasionalnya berbeda, namun keduanya menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan kepada nasabah. Ini termasuk tabungan, pinjaman, kartu kredit, investasi, asuransi, dan layanan pembayaran. Yang ketiga ada penggunaan teknologi. Baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Keduanya telah mengembangkan aplikasi perbankan digital, internet banking, dan layanan perbankan mobile. Yang keempat ada pengaturan pemerintah. Baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah diatur oleh otoritas keuangan dan regulator yang sama dalam suatu negara. Pemerintah biasanya memiliki peraturan dan standar yang berlaku untuk kedua jenis perbankan guna memastikan stabilitas dan keamanan sektor keuangan. Yang kelima ada manajemen risiko. Kedua jenis perbankan menghadapi risiko-risiko yang serupa, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Oleh karena itu, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki sistem manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Yang terakhir atau yang keenam ada tujuan profitabilitas. Meskipun perbedaan dalam prinsip operasionalnya, tujuan utama kedua jenis perbankan tetap sama, yaitu mencapai profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedua jenis perbankan juga berupaya untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan nasabah mereka. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tersebut bisa menjadikan ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.